cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Juni 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi dan diskusi Juni 2023? Yaitu isinya adalah grup saham, ya di situ kita ada diskusi dan stock pick saham harian, yaitu berupa saham gorengan untuk one day trading, dan ada saham swing untuk ya bagi teman-teman yang nggak suka saham gorengan, kita ada menu swingnya teman-teman. Nah, kita lihat dulu rekomendasi di bulan Mei yang udah jalan saat ini. Bentuknya adalah seperti ini. Nanti ada trading plan seperti ini kita buat. Ini adalah yang menu gorengan, dan untuk menu swingnya kita juga ada plannya juga seperti ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung, langsung japri saya aja, kontak ada deskripsi atau lihat video di atas. Kita lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan jawab sebuah pertanyaan tentang IPO-IPOan tentunya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Bang, enaknya kalau kita itu membeli IPO, itu enaknya belinya itu pas penawaran awal atau pas penawaran umum? Pas book building penawaran awal atau pas offering penawaran umum, seperti itu guys ya. Enaknya pesennya saat apa sih? Nah, sebelum kita jawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu perbedaan antara keduanya. Penawaran awal itu saat perusahaan menawarkan sahamnya ke publik dalam rentang harga tertentu. Biasanya ini terjadi 7-20 hari, jadi seminggu sampai 3 minggu. Nah, itu penawaran awal teman-teman. Biasanya kalau masih book building atau penawaran awal itu ada rentang harganya. Misalnya 100 sampai 150, 100 sampai 120 dan bla 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 seperti itu guys. Nah, sementara untuk penawaran umum itu adalah saat perusahaan nawarin sahamnya ke publik ya, dengan harga yang udah final. Biasanya harganya cuma satu, mau nggak mau lo beli atau enggak, seperti itu guys. Kalau penawaran awal kita bisa nawar kan, seperti itu. Nah, itu dia perbedaannya teman-teman. Dan biasanya kalau penawaran umum itu sebentar, dari 1 sampai 5 hari doang. Nah, itu dari perbedaannya atau pengertiannya. Nah, biasanya Fajar Daily itu pesennya saat apa sih? Nah, saya selalu always itu pesen IPO itu saat penawaran umum atau saat offering. Kalau di IPO, kalau warnanya udah hijau, nah itu baru saya pesen teman-teman. Maksudnya kopnya udah hijau. Kalau yang belum kan oranye ya, seperti itu. Kenapa alasannya? Nah, ini dia alasannya teman-teman. Saya kasih tahu alasannya. Kenapa saya selalu pesen saat offering. Nah, saat book building ya atau penawaran awal itu masih ada kemungkinan prospektusnya tuh berubah. Masih ada juga kemungkinan bahwa nanti penawaran umumnya itu mundur atau offering apa book buildingnya maju, atau penawaran umumnya jadi mundur, seperti itu guys. Jadi istilah waktunya masih bisa molor. Nah, terus yang ketiga, jumlah lembar saham yang ditawarkan juga masih bisa berubah. Nah, terus yang keempat teman-teman, underwater itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Begitu guys. Jadi kalau waktu penawaran awal itu saya hanya bikin videonya doang. Saya bikin video dulu waktu penawaran awal, dan saya belum pesen waktu saya bikin video karena masih banyak yang belum free. Ini pernah kejadian ya berkali-kali sih. Waktu penawaran awal UE-nya 1, contohnya di Smil. Nah, waktu penawaran umum jadi 3. Nah, seperti itu. Ada juga yang tadinya 3 jadi 2. Atau yang tadinya 1 jadi 4. Itu banyak yang seperti itu UE-nya. Terus ada juga yang berubah. Contohnya NCKL. Berubah lembar saham yang dijual. Tadinya cuman misalnya 1M jadi 900 juta yang dijual. Atau kebalikannya malah bisa nambah. Seperti itu guys. Jadi masih banyak banget yang berubah. Jadi istilahnya waktu penawaran awal saya bikin video, terus waktu penawaran umum saya baca lagi. Gitu guys ya. Apa sih perubahannya? Itu baru saya memutuskan pesan di situ. Jadi alasannya kenapa saya nggak pernah pesan saham di penawaran awal itu karena datanya itu masih mungkin bisa berubah teman-teman. Dan masih juga mungkin molor. Contohnya ADCP atau saham apa ya kemarin tuh banyak yang molor kan, seperti itu kan, waktunya mau udah kita pesen 2 bulan lagi baru offering, kan kelamaan teman-teman nunggunya. Jadi duitnya kadang-kadang kalau di sekuritas tertentu udah dipotong duluan. Wah, sayang banget kan, seperti itu guys ya, jangan sampai ya. Jadi kalau teman-teman itu mau pesen IPO, mendingan di pas waktu offering aja. Takutnya molor waktunya, datanya ganti-ganti, seperti itu guys. Terus yang paling parah adalah batal. Contohnya waktu itu dulu
pernah saham King namanya, ya sekarang udah IPO sih. Tapi tahun lalu itu pernah, tahun 2022 awal kalau nggak salah, atau tahun 2022 ya bener ya. Itu King itu book building, penawaran awal ya, book building bener ya. Book building tapi akhirnya batal. Udah banyak juga yang pesen, tapi akhirnya batal. Duitnya dibalikin memang, cuman kan ketahan lama. Ketahan di sana, di sekuritasnya gitu. Kelamaan ketahannya. Nah, ada yang batal, ada yang berubah, ada juga yang mundur, seperti itu guys. Ada UE-nya ditambah, gitu. Jadi kita kalau terlalu besar mau batalin kan susah. Ya bisa sih sebenarnya, cuman kontak sekuritasnya doang. Seperti itu guys ya. Jadi enaknya itu kalau pesen IPO, kalau udah offering aja. Nah, udah final semua. Kalau udah offering tuh udah final, udah nggak bisa berubah teman-teman. Dari UE-nya, dari tanggalnya, dari segala macamnya itu udah final, udah pasti itu guys. Kalau udah offering. Tapi kalau book building Mas Bro baca-baca dulu aja. Seperti guys ya. Jadi kalau enaknya pesen di mana? Pesenlah saat offering. Terus masalah jatah. Nah ini ngomong ya, Bang, jatahnya banyak yang pesen dulu, nanti takutnya kan gitu kan. Enggak teman-teman, enggak. Jadi teman-teman walaupun pesen di saat waktu book building teman-teman, dan pesennya waktu offering tuh jatahnya sama. Jatahnya sama, bukan lebih gede waktu book building pesennya tuh enggak. Kalau emang jatahnya di akhir nanti 2% ya, walaupun teman-teman mau beli waktu book building atau waktu mepet offering itu juga jatahnya tetap 2%. Sama aja jatahnya, karena penjatahan itu di hari yang sama. Nah kan ya kan ada waktu namanya book building, offering, terus penjatahan. Nah, saat penjatahan tersebut, tanggal penjatahan terus ya semuanya dicatat di situ. Walaupun teman-teman pesennya waktu awal-awal muncul sebulan yang lalu gitu, sama saya yang pesen sehari sebelum penjatahan itu sama aja masuknya di situ ya saat penjatahan bareng seperti itu guys. Jadi nggak ngaruh seperti itu guys ya. Itu udah saya bedah di sini gitu ya. Oke, mungkin itu aja Mas Bro ya informasi dari kita ya. Semoga bermanfaat tentang book building atau offering pesennya. Sampai ketemu di video berikutnya.